Paris Saint-Germain benar-benar telah menjelma menjadi raksasa yang menakutkan di pentas sepak bola dunia. Nama mereka kian mengerikan setelah memetik kemenangan cukup telak atas penguasa Eropa, Real Madrid, 4 gol tanpa balas dan melaju ke final Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Siapa yang menyangka, klub yang berasal dari ibu kota Prancis itu dahulu nyaris punah, karena pemiliknya terlilit hutang dan bangkrut. Asal-muasal lahirnya klub Paris Saint-Germain atau PSG berawal dari mergernya dua klub berbeda, yakni Paris FC dan Stade Saint-Germain pada 1970. Klub ini dibentuk oleh pemilik mereka, Guy Chrétien dan Pierre-Étienne Guyot dari Paris FC dan Henri Patrellet dari Stade Germain. Mereka berambisi menciptakan klub elit dari kota Paris yang akan berkompetisi di Division 1, yang sekarang dikenal dengan nama Ligue 1. Tak butuh waktu lama bagi klub tersebut meraih gelar juara Ligue 2 sekaligus promosi ke Ligue 1 di musim pertamanya. Perayaan itu hanya berumur pendek. Dewan Kota Paris mengancam akan mencabut dukungan finansialnya kecuali klub tersebut mengubah namanya menjadi Paris FC tanpa tambahan Saint-Germain. Mantan Presiden Stade Saint-Germain dan saat itu Wakil Presiden PSG, Henri Patrellet, sangat marah dan dengan tegas menolak. Akhirnya, pada Mei 1972, klub itu kembali terpecah menjadi dua. Pengusaha Guy Chrétien pindah ke Paris FC, yang lantas tetap bertahan di Ligue 1. Sementara Patrellet mengambil alih Paris Saint-Germain yang secara administratif harus terdegradasi ke Divisi 3, sehingga kehilangan status profesional. Mereka kehilangan semua pemain bintangnya. Memulai musim baru dengan susunan pemain muda berbakat, PSG melesat di Divisi 3 dan nyaris mencapai puncak klasemen. Dalam satu musim yang singkat, PSG kembali ke puncak klasemen Ligue 2. Selama 3 tahun pertama, status PSG dimiliki oleh penggemar, menggunakan sistem yang mirip dengan klub-klub Spanyol. Semuanya berubah pada tahun 1973, ketika sekelompok pengusaha kaya Prancis membeli PSG usai berhasil promosi. Dipimpin oleh perancang busana Prancis, Daniel Hector dan pengusaha Francis Borelli. Dengan dukungan finansial mereka, PSG mengejutkan sepak bola nasional dengan menunjuk legenda Prancis, Just Fontaine sebagai direktur olahraga. PSG kembali ke Ligue 1 pada tahun 1974. Namun di saat bersamaan, Paris FC terlempar dari Ligue 1 dan turun kasta. PSG akhirnya kembali ke Stadion Parc des Princes. PSG sempat meraih kesuksesan dengan menjuarai Piala Prancis 2 musim, beruntun pada 1981, hingga 1982 dan 1982 hingga 1983. Dan prestasi tertinggi pertama dalam sejarah klub mereka dengan memenangkan gelar juara Ligue 1 pada musim 1985 hingga 1986. Sayang, Borelli salah mengelola klub yang menyebabkannya bangkrut. Ia akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Pada 1991, kepemilikan PSG diambil alih raksasa televisi swasta, Canal Plus, yang kemudian merubah wajah PSG sebagai salah satu klub terkaya di Prancis. Canal Plus melunasi utang besar PSG dan menunjuk Michael Denisot, jurnalis saluran tersebut sebagai presiden klub menggantikan Francis Borelli. Canal Plus mengalokasikan anggaran sebesar 120 juta franc untuk membangun skuad yang kuat pada musim 1991 hingga 1992. Era 90-an merupakan masa ketika PSG mulai benar-benar tampil sebagai raksasa sepak bola Prancis. Pada tahun 1994, tim ini melejit ke puncak Ligue 1, dan setahun kemudian mengangkat Piala Prancis dan Piala Liga. Klub ini memenangkan Piala Winners UEFA pada tahun 1996, dan mencapai semifinal Liga Champions UEFA, serta 2 kali ke semifinal Piala UEFA pada dekade tersebut. Sederet para pemain bintang juga menghiasi skuad PSG pada era 90-an, di antaranya kiper legendaris Bernard Lama, David Ginola, George Weah, Ray Oliveira, Youri Djorkaeff, dan Leonardo de Araujo. PSG kemudian mengalami penurunan setelah bertahun-tahun salah urus. Pada musim panas tahun 2000, mereka menghabiskan banyak uang untuk pemain baru dengan merekrut Nicolas Anelka, Peter Lukchin, dan Steven Dalmat sebagai bagian dari proyek masa depan PSG dengan tujuan memenangkan kembali Ligue 1 dan berburu Liga Champions. Performa klub merosot saat mereka tergelincir lebih jauh di klasemen dan akhirnya, perpecahan dari pemilik Canal Plus menjadi tak terelakkan. PSG memasuki babak baru. Meski sempat memiliki permata sekelas Ronaldinho dan Pauleta yang sukses menghadirkan 5 trofi, Piala Intertoto, Piala Liga Prancis, dan 3 Piala Prancis, tapi klub merah biru itu terus mengalami krisis.
Saluran televisi premium Prancis itu kemudian menjual klub tersebut ke Colony Capital pada tahun 2006. Namun, situasinya semakin memburuk dan PSG menghabiskan musim 2006 hingga 2007 dan 2007 hingga 2008 untuk menghindari degradasi. PSG berubah drastis beberapa tahun berikutnya. Bermula dari kepemilikan saham klub yang diakuisisi oleh Qatar Sports Investments atau QSI pada 2011. PSG bertransformasi menjadi klub papan atas. Pengambil alihan tersebut membuat PSG tidak hanya menjadi klub terkaya di Prancis, tetapi juga salah satu yang terkaya di dunia. QSI dan presiden klub baru, Nasser Al-Khelaifi berjanji untuk membentuk tim yang mampu memenangkan Liga Champions Eropa, dan menjadikan klub tersebut sebagai yang terbesar di Prancis. Legenda klub Leonardo direkrut sebagai direktur olahraga dan menyusun belanja jor-joran pada musim panas 2011, yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Ligue 1. PSG memboyong Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, dan pelatih Carlo Ancelotti, juga David Beckham pada 2012 hingga 2013. Di mana musim itu mereka sukses meraih trofi juara Ligue 1, pertama kalinya dalam kurun waktu 19 tahun. Belanja mahal kembali dilakukan PSG semusim berikutnya, mendatangkan Edinson Cavani yang memecahkan rekor transfer Ligue 1 dengan nilai 64 juta euro. Lalu menggait David Luiz dengan harga 50 juta pounds yang tercatat sebagai rekor bek termahal dunia. Sepeninggal Ancelotti, PSG masih mendominasi di tangan Laurent Blanc. Mereka sukses meraih treble winner domestik dalam sejarah klub pada musim 2013 hingga 2014. Dan berlanjut meraih quadruple domestik pertama dalam 2 musim beruntun, 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2016. Usai pencapaian itu, PSG berpisah dengan Blanc dan merekrut pelatih Spanyol yang sukses bersama Sevilla, Unai Emery. PSG juga harus kehilangan Ibrahimovic yang memilih meninggalkan klub pada 2016-2017. Emery gagal mempersembahkan trofi Ligue 1 di musim perdananya. PSG kemudian menggemparkan jendela transfer pada musim berikutnya, dengan membuat rekor dunia baru, mendatangkan Neymar dengan nilai fantastis, 222 juta euro. Tak hanya itu, mereka juga membawa berlian muda dari Monaco, Kylian Mbappe, berstatus pinjaman pada awal kedatangannya, sebelum ditebus dengan harga 180 juta euro, menjadikannya pemain muda termahal. Berbekal skuad mewah, Emery sukses mempersembahkan quadruple domestik di musim keduanya. Tapi, kegagalan di babak 16 besar Liga Champions membuat Emery terdepak dari jabatannya. Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel ditunjuk sebagai suksesor pada 2018. Bersama Tuchel, PSG juga sukses memenangkan treble winner domestik di musim 2019-2020 dan lolos ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sebelum kalah dari Bayern Munich. Legenda mereka, Mauricio Pochettino menjadi penerus Tuchel di PSG. Sama dengan pelatih-pelatih sebelumnya, Poche juga berhasil mempersembahkan 3 trofi. Skuad PSG ketika itu berlimpah dengan pemain-pemain ternama, hingga mega bintang Lionel Messi. Tapi sayangnya, mereka kembali gagal di Liga Champions. Tidak puas dengan arah klub dan kurangnya kesuksesan di Eropa, Presiden klub Nasser Al-Khelaifi menjanjikan perubahan menuju musim depan. Perubahan paling signifikan di PSG adalah peralihan dari model yang berpusat pada perekrutan bintang ke pendekatan yang mengutamakan tim. Perubahan dalam perekrutan dan pengembangan ini dimulai dengan manajer baru Luis Enrique dan pakar pasar transfer Luis Campos sebagai penasihat sepak bola. Kini, di bawah Enrique, PSG memperbarui supremasi domestik mereka pada tahun 2024-2025. Tidak pernah kalah dalam 28 pertandingan pertama mereka dan memenangkan gelar Ligue 1 dengan 6 pertandingan tersisa. Legenda Barcelona itu menghadirkan sejarah baru bagi PSG, memenangkan Liga Champions pertama mereka setelah mengalahkan Inter Milan di laga final dengan skor telak, 5 gol tanpa balas. PSG merengkuh treble kontinental pertama mereka. Armada merah biru itu kembali berpotensi melanjutkan sejarah baru jika berhasil menang di laga final Piala Dunia antar klub. Mereka punya skuad yang komplet dengan bintang-bintang baru, Vitinha, Kvaratskhelia, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, hingga Ousmane Dembele, yang merubah wajah PSG menjadi klub menakutkan di dunia.